Jadi saya ingin melakukan sosialisasi yang pertama dulu, apa itu CDM ya. CDM itu singkatan dari Chef de Mission. Itu bukan bahasa Inggris, itu ternyata itu bahasa Prancis yang sudah sangat lazim digunakan di lingkungan olahraga multi event, baik di dalam negeri maupun di forum regional dan internasional. Kadang-kadang masih ada yang mempertanyakan kenapa masih memakai bahasa asing dan sebagainya. Saya kira itu merupakan satu pemahaman bahwa itu sesuatu yang sudah lazim di lingkungan olahraga. Chef de Mission yang kedua untuk PON ini merupakan satu forum di mana wujud dari pertemuan antara tuan rumah dan para tamu yang nanti akan datang yang representasi dari KONI-KONI daerah. Harapannya nanti mereka akan saling bertemu dan melakukan koordinasi di mana tuan rumah akan memberikan informasi tentang bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan apa saja yang akan diberikan kepada calon tamu. Substansi yang pokok adalah ada beberapa bidang yang disiapkan oleh PP PON. Dari 16 bidang itu tidak semuanya akan disampaikan, tetapi yang prioritas satu diantaranya adalah bidang pertandingan. Bidang pertandingan itu cabang yang dipertandingkan seperti apa, nomornya seperti apa, medalinya seperti apa, dan lain sebagainya. Venue-nya seperti apa, jadwalnya seperti apa. Kemudian bidang upacara juga akan menyampaikan tentang keterlibatan KONI-KONI daerah nanti pada saat datang di sini, diawali dari rencana penyambutan, pengibaran bendera kontingen, rencana welcome dinner dan upacara pembukaan penutupan. Kemudian bidang-bidang prioritas lain seperti bagaimana sih pelayanan transportasi yang akan diberikan, pelayanan akomodasi yang disiapkan, pelayanan konsumsi yang diberikan, pelayanan kesehatan, dan juga bagaimana tentang kondisi keamanan. Ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan oleh KONI-KONI daerah sebelum mereka akan berangkat sini sebagai bahan untuk melakukan perencanaan. Dari kondisi ini harapannya adalah dari tuan rumah sendiri, kami sangat berharap dari KONI Pusat, dari pelajaran yang diambil dari pelaksanaan CDM meeting kedua ini akan digunakan sebagai masukan bagi PP PON dari KONI-KONI daerah, sehingga nanti ke depan menuju pelaksanaan yang sesungguhnya ini akan semakin baik. Jadi ini merupakan satu proses perencanaan dari PP PON yang nanti ditindaklanjuti proses perencanaan ini dalam bentuk implementasi. Jadi bagaimana mengimplementasi rencana tentang pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini wujudnya masih perencanaan yang nanti akan diimplementasikan. Dengan sendirinya bagi mereka yang memerlukan satu bentuk simulasi, pelatihan bagi panitia, dan lain sebagainya, ini merupakan satu tindak lanjut dari yang sudah direncanakan saat ini. Bagi KONI-KONI daerah, harapannya sepulang dari sini, bahan dari CDM meeting yang kedua ini akan digunakan sebagai landasan. Kalau nanti saya mengirimkan atlet, seragam saya harus seperti apa, penggunaan logo, penggunaan lambang-lambang yang digunakan di PON ini, ketentuannya seperti apa. Kemudian yang terkait saya nanti umpamanya atlet memerlukan dukungan tambahan apa dari apa yang diberikan oleh tuan rumah. Transportasi umpamanya, pengurus KONI-nya nanti akan datang 10. Ternyata kendaraan yang diberikan dari sini 3. Mestinya mereka akan menyiapkan tambahannya sendiri. Begitu juga akomodasi. Mereka kita alokasikan umpamanya setiap KONI 4 kamar, 2 kendaraan umpamanya. Pada saat nanti mereka merencanakan untuk berangkat ke sini dengan sendirinya, kalau seandainya itu masih kurang, maka KONI tersebut akan mempersiapkan kekurangannya. Hal-hal inilah yang sangat penting menurut saya terkait dengan kegiatan CDM meeting ini, sehingga nanti pelaksananya makin ke depan, perencanaannya juga semakin baik, implementasi sudah mulai direncanakan, simulasi, pelatihan, dan lain sebagainya, sehingga PON akan mencapai 4 sukses yang ditetapkan oleh PP PON. Banyak masalah yang harus diselesaikan. Venue masih ada yang masih dalam proses penyelesaian.
Tapi kita optimis semuanya bahwa venue nanti bulan Agustus akan selesai. Seperti yang di sini ada dayung, ada sepatu roda, ada panahan yang ditangani oleh PUPR. Itu saya yakin, seyakinnya itu akan selesai. Begitu juga yang dikerjakan oleh provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya seperti Gor Waringin, itu juga Gantole di Adventist, dan untuk rugby yang di Sentani harapannya itu juga akan selesai, termasuk yang siap untuk para layang di Waina itu. Kemudian yang di Timika saya kira kita tinggal monitor bagaimana tentang finishing renovasi Gor MNM, kemudian pembuatan landasan untuk terbang layang, serta finalisasi atau finishing kaitannya dengan panjat tebing dan biliar. Saya kira tidak terlalu banyak prosentase yang masih tertinggal, sehingga harapan kami optimis nanti Agustus selesai. Sedangkan peralatan itu ada dua sumber pendanaan. Satu peralatan itu berdasarkan APBN yang ditangani oleh Kemenpora, kemudian APBD yang ditangani oleh PBPON melalui bidang peralatan. Ini juga running sekarang, harapannya nanti bulan Agustus paling lambat mereka sudah sampai di Papua. Kalau yang di Merauke maupun di Timika mestinya akan langsung ke sana, tapi yang Jayapura ke sini, kota maupun kabupaten. Yang sekarang masih kami rasakan perlu untuk dibantu secara ketat adalah untuk peralatan layar. Layar memang pertandingannya setelah upacara pembukaan. Harapannya nanti mungkin awal September baru akan sampai. Itu salah satu peralatan yang paling belakang kira-kira akan sampai di sini. Hal-hal yang lain saya kira terkait dengan perencanaan transportasi akan dibantu dari Kementerian Perhubungan 428. Dari 428 ini cukup untuk mengangkut semua atlet, tetapi di dalam kelompok itu kan ada atlet dan official, ada panitia pertandingan, ada lagi tamu-tamu KONI, ada lagi panitia KONI yang kaitannya dengan tim keabsahan, Panwasra, tim Dewan Hakim, dan lain sebagainya yang memerlukan dukungan yang perlu disiapkan oleh daerah sendiri di luar dari dukungan bantuan dari kementerian. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan akomodasi, kita tahu hotel di sini tidak cukup, sehingga kita akan melihat bagaimana persiapan renovasi dan lain sebagainya, penataan agar asrama, wisma, fasilitas lain yang disiapkan harus bisa mendekati setara dengan bintang 3. Boleh di asrama, boleh, tetapi nanti fasilitasnya kita harapkan mendekati bintang 3. Ini sekarang masih running, masih dalam proses penyiapan. Konsumsi juga begitu. Mereka merencanakan akan membuka 4 dapur umum, 2 yang di kota dan kabupaten Jayapura, 1 di Merauke dan 1 di Timika. Ini kan perlu untuk diimplementasi, dan mereka masih belum merinci bagaimana teknik pengiriman kepada atlet yang dilayani, ofisial yang dilayani, panitia pendukung lainnya, karena titiknya banyak sekali. Itu pasti harus melakukan simulasi-simulasi supaya makan nanti datang tepat waktu, tidak basi, dan lain sebagainya. Ini satu tantangan untuk bisa dikembangkan ke depan. Kemudian berbicara tentang endemik malaria, itu juga harus diantisipasi, serta ketentuan prosedur kesehatan terkait dengan COVID-19. Ini juga harus ditekankan, sehingga dari bidang kesehatan mengharapkan nanti semua tamu yang akan masuk ke Papua, atlet, ofisial, pengurus KONI, dan lain sebagainya, harus sudah menjalankan vaksinasi COVID-19. Nah, ini hal-hal yang penting. Begitu juga kaitannya dengan pengamanan. Sekarang kita sudah melakukan perencanaan kaitannya dengan pengamanan, baik polisi maupun jajaran Kodam Cendrawasih, sehingga nanti gelarannya seperti apa. Nah, ini kan harus ditindaklanjuti terus-menerus. Banyak hal ya yang harus ditindaklanjuti, karena ini sekali lagi baru dalam tahap perencanaan. Dari perencanaan yang baik, harapannya sudah 50% dari keberhasilan. Nah, perencanaan yang baik, nanti implementasi dengan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, simulasi dan lain sebagainya, harapannya nanti akan menjadi maksimal. Kira-kira harapannya seperti itu.